Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari buku tema 8, subtema 2, dan pembelajaran 3. Pada subtema 2 ini kita akan membahas mengenai musim kemarau. Musim kemarau adalah saat dimana tidak turun hujan ya. Udara cenderung panas ya, dan matahari bersinar cerah. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar matahari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Perhatikan bukunya pada halaman 70. Lihat, mereka adalah serombongan anak-anak ya. Lani dan teman-temannya ada Siti, Edo, Dayu, Udin ya. Mereka pergi ke sekolah. Nah, saat pergi sekolah, mereka berarti pada waktu pagi hari ya. Karena mereka akan berangkat ke sekolah. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu beterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam, segarnya suasana pagi hari. Nah, itu tadi adalah salah satu tulisannya. Contoh tulisan mengenai tentang alam ya. Menceritakan tentang alam yang baru saja dilihat oleh Lani. Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakannya di depan teman-teman. Wow, bagus sekali tulisan kalian. Iya Dayu, saat mendengarnya seperti kita sedang melihat langsung alam itu. Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu, tapi kalimat yang mana ya? Ayo coba temukan mana yang termasuk kalimat pujian. Nah, bacalah tulisan Lani dan Siti di halaman sebelumnya. Temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut. Lingkari kalimat pujian yang kamu temukan. Mari buka kembali halaman 71. Maka kalian akan menemukan ya yang dilingkari ini. Merdu sekali kicauan burung itu. Ya, merdu. Jadi Lani dan Siti memuji kemerduan dari suara burung yang sedang berkicau. Ya, tulisan Lani dan Siti ini juga merupakan puisi ya. Puisi yang menggambarkan mengenai alam ya, mengenai keindahan alam. Jadi ketika kita membaca puisi maka kita akan tahu ya akan gambaran alam yang dituliskan oleh Lani dan Siti. Nah, kalian sudah menemukan ya? Sudah menemukan kalimat pujian ya dalam tulisan Lani dan Siti. Merdu sekali kicauan burung itu. Nah, saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Ingat ya, ketika matahari bersinar dengan cerah itu biasanya terjadi pada musim kemarau. Sekalipun pada musim hujan, ada kalanya matahari bersinar cerah ya. Namun yang dimaksudkan di sini adalah musim kemarau itu adalah ketika matahari lebih banyak bersinar cerah ya. Matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain,
Beni menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Beni dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Beni menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Perhatikan. Ini adalah Beni ya. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah. Ya. Ada balok, ya. Lalu penggaris dan piring, ya. Demikian langkah-langkahnya. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Nah, perhatikan, dia menimbang menggunakan timbangan sederhana, ia menggunakan penggaris, lalu ada piringnya di sebelah kiri dan kanan. Ya, lalu diletakkan di atas balok. Nah, kemudian dia menimbang satu buku beratnya sama dengan berapa butir kelereng? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 butir kelereng. Nah, anak-anak, selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Gantungan baju tahu kan ya? Hanger, iya betul hanger. Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu. Perhatikan di halaman 76. Amati gambar berikut. Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Ya, lalu kemudian gantungkan di tali jemuran atau ditaruh di tempat begini ya. Ada kayu, dikasih paku, taruh hanger. Nah, ambil 2 buah kantung plastik bening, kaitkan satu kantung di ujung kanan gantungan baju. Kaitkan satu kantung di ujung kiri gantungan baju. Lalu ambil sendok yang akan ditimbang. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Nah, amati hasilnya. Perhatikan, 1 sendok beratnya sama dengan 5 butir kelereng. Nah, jadi inilah timbangan yang sederhana ya, timbangan sederhana sekali. Apakah anak-anak bisa membuatnya di rumah? Nah, pasti bisa ya. Anak-anak boleh mempraktekkannya di rumah. Nah, lalu kirimkan videonya ke guru. Ya, boleh mempraktekannya. Kalaupun yang nggak sempat mempraktekannya, nanti kita sama-sama praktekkan di kelas kalau sudah masuk ya. Nah, untuk latihan soalnya, anak-anak kerjakan halaman 78 ya. Kerjakan halaman 78 sampai 79 ya. Ini bisa kan. Nomor 1, buku tulis beratnya 5 kelereng. Tempat pensil beratnya 8 butir kelereng. Buku gambar 7 butir kelereng. Lalu anak-anak menjawab, benda manakah yang paling berat? Nah, yang makin banyak kelerengnya, dia berat yang paling berat. Nanti diurutkan dari benda yang paling ringan. Lalu diurutkan dari benda yang paling berat. Nah, anak-anak difotokopi dulu halaman 78 sampai dengan 79 ya. Nah, setelah itu kerjakan dengan teliti. Sekarang Beni sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Beni juga mau bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Ya, kenapa kita harus menghemat air? Ingat, di musim kemarau tidak turun hujan, berarti air itu berkurang, bahkan ada yang kehabisan sama sekali ya. Jadi Udin menyampaikan di teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan menggunakan air bersih. Perhatikan daftar berikut ini. Aturan penggunaan air bersih di rumah Beni. Pertama,
matikan keran jika sudah selesai digunakan. Jadi, kalau sudah menggunakan keran, jangan kita langsung tinggal pergi dan biarkan bak itu penuh kemudian air mengalir terbuang sia-sia. Nah, setelah digunakan kita harus mematikannya supaya tidak ada air yang terbuang dengan percuma. Kemudian, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Lalu, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram dalam jalan yang berdebu. Jadi, jalan yang berdebu pun perlu kita siram ya, supaya debu tidak berterbangan. Itu gunakan pakai air bekas cucian baju. Sedangkan kalau untuk menyiram tanaman bisa menggunakan air bekas cucian beras ataupun sayur. Lalu yang keempat, saat menyabun piring matikan dahulu keran air ya. Jika akan membilas baru keran dinyalakan lagi. Nah, itu juga salah satu menghemat air ya. Salah satu cara menghemat air adalah kalau pas nyuci piring disabun dulu ya. Kemudian matikan kerannya ya, baru setelah selesai sabun baru dibilas dengan bersih. Nah, anak selain mengerjakan tugas ya di halaman tadi, anak-anak juga perlu mempraktekkan cara menghemat air bersih ya. Jadi selamat belajar di rumah.